berbakti tegakkan kalimah ilahi, berjuang mengamalkan sunnah Nabi, pedoman Al-Quran dan As-Sunnah, ikhlaskan mengharapkan madotilah. Persistri Persatuan Islam Istri, berjuang membela al-Islam, pendidik dan pembimbing putra putri, pembina dan tauladan para istri. Wahai Persistri, tegarkanlah dirimu, hancurkan kemungkaran kebatilan. Mari tebarkan kasih sayang keadilan, islahkan hati kuatkan persatuan, islahkan hati kuatkan persatuan. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal dzalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Ikhwatu iman rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengambil tema manifestasi iman dalam ibadah saum. Manifestasi adalah perwujudan suatu pernyataan perasaan dan pendapat atau perwujudan dan bentuk dari sesuatu yang tidak terlihat. Adapun iman menurut bahasa adalah tentunya percaya, ya, tentu kita sudah paham semua, yaitu mempercayai akan keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat-sifatnya yang sempurna. Para ulama mendefinisikan bahwa iman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pembenaran dengan hati, pengakuan melalui lisan, dan sekaligus pembuktian melalui tindakan atau amal perbuatan. Iman tentunya akan memberikan pengaruh kepada seseorang untuk selalu berbuat dengan ikhlas tanpa pamrih, kecuali hanya ingin mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan, kita ini melaksanakan saum selama 1 bulan. Tentu ini adalah merupakan manifestasi iman kita sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah 183 yang sudah kita hafal bersama, terutama ketika pada bulan Ramadan tentunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini ayat ini menyeru kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Tentu ini adalah seruan terbatas hanya kepada orang yang beriman. Seruannya bagaimana? Kutiba alaikumusiyam. Telah diwajibkan atas kamu untuk bersaum, untuk saum, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian bertakwa. Ayat ini sudah sangat populer tentunya ketika pada bulan Ramadan ini, dan semua pastinya hafal. Nah, ini kita pada bulan Ramadan ini kita melaksanakan saum 1 bulan. Ini merupakan manifestasi dari keimanan kita akan kewajiban sebagai seorang yang beriman. Oleh karena itu, tentu di sini pembuktiannya adalah ketaatan kita akan perintah saum ini. Ya, sesuai dengan surat Al-Baqarah tadi. Nah, ketaatan di dalam menjalankan perintah saum ini tentu tidak hanya kita menahan dari lapar dan dahaga saja, serta juga hubungan suami istri. Tetapi di sini tentunya juga kita harus memperhatikan manifestasi atau perwujudan dari keimanan kita itu tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja.
Karena apa? Keutamaan kita di dalam saum pada bulan Ramadan ini mempunyai nilai tersendiri, ya. Sebagaimana yang kita ketahui, puasa Ramadan atau saum pada bulan Ramadan adalah sebagai penebus dosa-dosa yang telah lalu, juga tetapi tentu dengan syaratnya harus ikhlas, ya, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, artinya dasar saum kita ini adalah karena iman kepada Allah, yakin bahwa dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan manifestasi dari keimanan kita. Kemudian ayat selanjutnya, bahwa wahtisaban harus dengan keikhlasan, hanya mengharapkan ridho Allah. Jadi bahwa saum itu selain dorongannya adalah ketaatan akan perintah saum, juga harus dengan keikhlasan, hanya mengharapkan ridho Allah. Tidak hanya mengikuti saja karena memang pada bulan Ramadan semuanya saum pada bulan Ramadan. Nah, tentu ini bagi kita sebagai seorang yang beriman, tentunya dorongan ini yang harus menjadi motivasi kita sebagai perwujudan kita daripada iman kepada Allah dengan keikhlasan hanya mengharapkan ridho Allah. Jika kita saumnya dasarnya dorongannya adalah iman dan mengharapkan ridho Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Nah, ini merupakan nilai dari saum Ramadan. Ini adalah harus menjadi penyebab dari diampuninya dosa. Karena ada juga sebagaimana yang kita ketahui, ada keterangan atau hadis yang menyatakan bahwa celaka orang yang sudah lewat bulan Ramadan, artinya sudah melaksanakan Ramadan, tetapi tidak menyebabkan diampuninya dosa. Jadi tentu dalam hal ini saumnya tidak berdasarkan keimanan atau keikhlasan dan juga tidak dijaga dari saumnya itu. Maka supaya saum ini menjadi perwujudan dari keimanan kita, ketaatan kita, dan keikhlasan kita di dalam menjalankan saum, tentu kita harus menjaga hal-hal yang memang akan merusak daripada nilai saum kita. Sebagaimana sudah kita ketahui, ruba soimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atos, ya. Banyak yang saum tetapi saumnya itu tidak dalam saumnya itu tidak mempunyai nilai akan saumnya, itu hanya menahan lapar dan dahaganya saja. Bahkan di dalam hadis lain dikatakan, malam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi haja fi ayyada ta'amahu wa sarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta tersebut, maka Allah tidak peduli, ya, dia telah meninggalkan makan dan minumnya. Artinya meninggalkan makan dan minum yang di situ adalah rukun daripada saum, ya tentunya itu adalah tidak mempunyai nilai. Jadi hanya meninggalkan lapar dan dahaga saja, tidak menyebabkan dari pahala-pahala pada bulan Ramadan itu. Nah, selain dari menjaga dari hal-hal yang akan membatalkan saum, sepertinya tentunya meninggal makan, minum itu akan membatalkan saum tentunya. Tetapi ada yang perlu kita perhatikan adalah hal yang akan merusak dari saum kita itu, sehingga Allah tidak peduli dengan kita meninggalkan makan dan minumnya. Apa yang harus kita jaga, yaitu kita harus menjaga hati kita, ya, dari segala penyakit hati.
hati. Apa saja penyakit hati itu gitu. Penyakit hati itu adalah hati kita tempatnya kita emosi, ada emosi marah tentunya ya, ada emosi sedih, ada emosi senang, itu ada di dalam hati. Itu yang harus dikelola untuk mempunyai nilai daripada saum itu ya. Juga kita harus menjaga lisan kita supaya saum kita senantiasa mempunyai nilai, tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja sehingga Allah tidak menolehnya ya. Nah, menjaga dari hal-hal yang akan merusak saum ini merupakan satu keniscayaan bagi seorang yang beriman ya. Nah, ketika manifestasi perwujudan dari keimanan di dalam ibadah saum itu ya, selanjutnya adalah harus menjadi momen untuk melatih diri untuk menjadi seorang yang penyabar. Kenapa? Karena memang saum itu adalah training, pendidikan itu untuk kita menjadi seorang yang sabar. Apa itu sabar? Tentu kita tahu ya, sabar itu adalah tahan. Ya, tahan secara artinya atau secara maknanya adalah sikap menahan emosi dari keinginan bertahan dalam situasi sulit dan tidak mengeluh ya. Nah, sabar itu bagaimana kita dapat menahan emosi dari keinginan. Keinginan apa? Biasanya ibu-ibu di rumah ada keinginan ketika akan melaksanakan saum bulan Ramadan atau misalnya menyediakan sahur, menyediakan buka, tentu ada keinginan segala pingin ada. Itu kan keinginan ya. Nah, ini tentu harus ditahan. Ya, sekiranya sudah mencukupi ya nutrisi yang dibutuhkan, tentu tidak harus segalanya ada, bahkan harusnya mengikuti sunnah Rasul dengan kurma terlebih dahulu, sanesnya kolak atau bukannya kolak ya, tentunya ini akan sebetulnya tidak baik akan kesehatan ya. Nah, bagaimana keinginan kita ingin menyediakan segala, atau misalkan nanti akan menjelang Idul Fitri ingin menyediakan segala ada. Nah, itu pun harus agak ditahan, terlebih kalau memang tidak ada dananya. Kalaupun ada, tentunya kita tidak boleh berlebihan. Nah, itu kesabaran di dalam menahan emosi keinginan kita dan juga bertahan dalam situasi sulit. Kondisi sekarang ini mayoritas ya di kita ini, atau tentu ya, atau kita saja tentunya masyarakat menengah ke bawah, kondisi sekarang ini adalah kondisi yang memang sulit secara ekonomi, terlebih lagi dengan kondisi hiruk pikuknya situasi politik, tentunya ini sangat berpengaruh dengan situasi ekonomi keluarga ya. Nah, tentu di sini harus pandai-pandai kita menahan, bersabar, tidak dengan adanya keluh kesah ya. Apa yang ada alhamdulillah harus disyukuri tentunya. Nah, ini kesabaran pada bulan Ramadan ini adalah merupakan manifestasi perwujudan dari keimanan kita. Sabar enggak sih kita ini ketika kita memang tidak bisa melakukan atau tidak bisa mengendalikan keinginan kita, kemudian juga kita senantiasa mengeluh, selalu kurang, atau misalnya merasa bahwa kenapa kok orang begitu kalau saya begini. Nah, ini nampaknya keluhan-keluhan seperti ini adalah jangan ada pada bulan Ramadan ini, sebagai training dan kedepannya harus lebih baik lagi menjadi seorang penyabar. Sabar merupakan kemampuan bagaimana mengendalikan diri dan juga dipandang sebagai sikap yang mempunyai nilai yang tinggi dan mencerminkan kekokohan jiwa yang memilikinya. Ya, kesabaran seseorang itu akan sangat dapat terlihat bagaimana dia dapat bertahan, dia dapat mengendalikan emosinya, dia dapat mengendalikan diri dan juga senantiasa mempunyai kekokohan di dalam menghadapi segala persoalannya. Karena hidup ini tidak terlepas dari permasalahan ya. Selama hidup kita akan dihadapkan pada permasalahan. Nah, bagaimana kita mampu untuk bersabar pada bulan Ramadan ini, jadikanlah training kita untuk menjadi seorang penyabar yang merupakan manifestasi dari keimanan kita dalam melaksanakan ibadah saum. Kemudian sabar juga itu bertingkat levelnya.
ya, semakin tinggi tingkat kesabarannya, maka semakin nyamanlah dia di dalam menjalani kehidupannya. Ketika seseorang penyabar itu tidak ada yang namanya istilah bahwa sabar itu ada batasnya, tidak. Justru dengan kesabaran itu akan ada pengaruhnya dengan rasa aman dan rasa nyaman. Kalau masih ada keluh kesah, masih ada sedih yang berlebihan, masih ada marah yang berlebihan, itu jauh dari kesabaran. Itu nampaknya yang perlu kita perhatikan ketika kita menjalankan ibadah saum pada bulan Ramadan ini. Memiliki jiwa yang sabar dalam ketaatan dan menjauhi hal-hal yang dilarang, bahkan yang mubah juga, serta sabar dalam menghadapi ujian kehidupan, itu merupakan satu keniscayaan bagi kita. Kenapa? Karena memang sabar itu adalah merupakan kunci kita untuk meraih surga, ya. Wasta'inu bisabri wassalah, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat, ya. Jadi sabar itu merupakan hal yang perlu kita perhatikan, sebagaimana dalam surat Al-Kahfi ayat 28 bahwa wasbir nafsaka ma'alladina yada'una rabbahum bila adawati wal asi yuriduna wajhah. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Ini adalah merupakan seruan untuk senantiasa kita bersabar dan senantiasa berzikir baik pagi dan siang sampai sore hari hanya untuk mengharapkan ridho Allah, ya. Dengan demikian bagaimana manifestasi iman dalam ibadah saum pada bulan Ramadan? Paling tidak perwujudannya ada 3. Yang pertama adalah dibuktikannya dengan ketaatan kita menjalankan ibadah saum selama 1 bulan dengan dasarnya hanya mengharapkan keridhaan Allah. Yang kedua adalah menjaga dari hal-hal yang akan merusak nilai saum, terutama menjaga hati dari segala penyakit hati. Penyakit hati tentunya kita tahu di sana ada emosi, di sana juga ada hasud, di sana ada iri dan lain sebagai itu penyakit hati yang harus kita hindari pada bulan Ramadan ini sebagai satu latihan. Semoga nanti setelah jika Allah menakdirkan kita masih bertemu dengan bulan Syawal, tentu ini harus ada buahnya. Dan juga hati-hati dengan lisan kita ketika bulan Ramadan ini adalah supaya hati ini adalah menjadi kunci akan keselamatan kita baik di dunia ataupun di akhirat. Jangan sampai dengan lisan kita dalam kondisi kita kena sedang saum, tiba-tiba kita bisa menyakiti orang, atau tiba-tiba kita sedikit saja juga bisa marah, jauh daripada kesabaran. Nah, yang ketiga ini adalah hendaklah dengan bulan Ramadan ini, dengan saum pada bulan Ramadan ini menjadi orang yang sabar, ya, menjadi penyabar. Demikian ikhwatu iman rahimakumullah, 3 hal manifestasi iman dalam ibadah saum. Paling tidak itu adalah antara lainnya. Tentu banyak lagi keutamaan-keutamaan saum. Bagaimana kita mewujudkan kita saum dalam bulan Ramadan itu, semoga menjadi penghapus dosa-dosa kita pada yang telah lalu. Demikian ikhwatu iman rahimakumullah, mohon maaf atas segala kekurangannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbakti tegakkan kalimat